Cecil nongol lagi cuy. Benedetta-nya akan diamankan oleh Ripo harusnya. Enggak, no. No. Benedetta-nya si Rainbow. Rainbow. Ripo-nya Ripo-nya Sylvana. Sylvana. Yes, EVOS Legend last pick. Uranus. KB 3, 2, 1. Kagura. Kagura. Parsha. Parsha. Kagura aku. Kagura Parsha. Aku... Chang'e. Chang'e. Biar kita beda semua ya. Iya. Chang'e, Parsha, Kagura. Tiba-tiba Dang Yudora. Dang Yudora. Udah gue duduk kayak paling di bangku ke-6 tuh di tempat mereka. Bangku ke-6. Gak ada bangku ke-6 di sini, kita lihat langsung pilihan jatuh kepada teret 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 teret. Teret 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 teret. Lapu-lapu. Ternyata Salah Haritnya mid lane. Support. Rexy. Harit support. Harit. Harit support. Haritnya support. Tidak bisa diekspektasikan. Harit crew. Iya. Astaga. Aduh. Mind blown banget ya. Udah debat ya di gold lane. Oh di jungler. Iya. Tapi kalau misalnya di jungler kayak begini, oh kalau di gold lane begini. Mid lane ternyata. Langsung lapu-lapu. Ternyata mereka tidak ingin memainkan 2 magical damage yang artinya mereka ingin sustainability mereka lebih stabil lagi. Yep. Karena mereka tahu mereka lawan Cecilian dan Akai. Jadi untuk nahan badan kayak lawan Cecilian gini, ini sangat masuk akal ketika Uranus dan juga lapu-lapu ini bakal ngerusuh banget di depan. Yap. Mereka Tahu nanti nggak? bakal ngacak-ngacak banget di Karena kita ada lapu-lapu Minotaur, nanti kita bakal langsung masuk ke game yang ketiga. Bigetron Alpha versus EVOS Legend. Lapu-lapu Minotaur Natalia. Ini Sunsin Alis juga. Alis Mia Hayabusa Alphagord. Asfaela. Latahan. Oke. Menuju ke arah Marble terlebih dahulu dari seorang brand sepertinya. Sedangkan Hayabusanya juga sama dari One di arah mid lane. Clover yang akan menggunakan Uranus seperti Profesor KB bilang. Salah satu hero favorite dari seorang Clover adalah Uranus. Dan Cecilian samping. iya, Ceciliannya berada di arah samping dan Rainbow yang menggunakan. Cukup unik kali ini dari kedua belah tim. Mereka melakukan pergerakan dan juga grafik yang mungkin agak jarang digunakan oleh tim lainnya, Profesor ya. Iya, Lebih ke terkaget-kaget. arah hero nyaman gak sih? Waduh. Emang kalau udah nyaman susah ya Ji? Susah banget. Hmm. Kalau udah nyaman dan percaya sama satu orang itu susah banget. Satu sama lain saling ya gitulah ya. Ya udahlah, gue kalau urusan begitu agak-agak trauma gue ya. Makanya kan ada Agak-agak tremor. Tremor. Oh. Telinga lu gue tremorin sini ya. Enggak, lebih ke tim plesetan. Wah. mana ada Apa? trauma itu kan bentuk sebuah ruangan yang panjang di kolong. Aula. Trauma. Terowongan. Terowongan. Astaga. Terowongan mah kalau misalnya lu bisa ngelihat Nates. Wih gila, terawang. Ah, terawang. Terawang mah itu. Aduh, terawang banget sih, Lau. Wah terang banget. Terang Bujet. banget. Nih, karena kita ada masalah teknis kayaknya dari EVOS. Iya. Ya, Film karena gua. kameranya kan biasanya mengarah ke Orang yang bermasalah. iya, atau sorry. tim yang minta Tim yang- pause. Iya. Apa tuh tadi? EVOS bukan? Nah, Oh udah nih kayaknya. Oke, Oke. kayaknya kita udah bakal langsung masuk ke dalam in-game sebentar lagi buat kalian semua. Jangan lupa di-share, ini adalah game ketiga untuk kali ini. Let's go, brother semua. ini dia. Langsung nongol aja Clover di bagian bawah. Ngebaying time tapi ternyata malah ketangkap juga Darkness kali ini pun harus meregang nyawa. Sedikit lagi HP-nya tersisa. Masih ada Apso dari Sunpo. Ditabrak Pak, dicolok punggungnya udah hilang. Gak bakal bisa untuk kabur kali ini, flickernya juga masih bisa ditahan dan Rainbow memilih Cecilian di arah side. Ini sebenarnya kuat, cuma satu. Minusnya adalah dia gampang banget untuk di-ganking. Kalau untuk clear minion dia udah gampang banget lah Be ya. Dia sustain lah ya kita bisa bilang di arah laning-nya. Cuma kalau udah mulai di-gank nih kayak gini, nyangkut aja satu. Quad Shadow itu kalau nggak di-purify itu bakal bisa ditumbangin sama seorang One Anama dari Contini. Oke, Thousand Pounder akan dikeluarkan kah saat lagi? Enggak, ternyata direlakan begitu aja, diliatin aja dari jauh. Anti-match di dalam rerumputan, langsung menunggu kehadiran dari beberapa player. Bigetron Alpha, sementara One juga langsung maju ke bagian Quad Shadow, memberikan phantom shuriken-nya. Shadow Kill akan dikeluarkan sesaat lagi. Fightersnya bagus banget, berhasil menumbangkan satu. Tapi lihat lapu-lapu Minotaur, Natalia memilih untuk mundur terlebih dahulu dari seorang anti-match. Anti-match tahu dia belum cukup kuat untuk melawan dua hero di depan sana. Rexy memaksakan keadaan, mengusir mundur para pemain dari tim Bigetron, itu Dreams lebih tepat. Yoi, sekarang Turtle pun langsung terbuka dengan sangat-sangat bebas. One bisa mendapatkan
mendapatkan turtle tersebut tanpa adanya gangguan. Sementara untuk purple buff, akankah dilompatin langsung dengan Thousand Pounder tadi. Dream sudah nggak kuat lagi untuk nahan di bagian belakang. Nggak kuat menahan damage yang cukup besar, memilih untuk mundur. Tapi Clover masih bandel di arah bottom lane. Untungnya nggak di shutdown asal-asalan dari seorang Clover. Benedetta udah melakukan rotasi lagi dan bahkan cutting minnya cukup jauh untuk seorang Benedetta ketimbang seorang Uranus. Di arah top lane, lihat Rainbow-nya bakal coba dipaksa dengan satu buah Wild Dragon dan lihat Refactor-nya. Rainbow masih coba bertukar 1-1 tapi bakal jadi 2-0. Kerugian luar biasa untuk Evox Legends dan Imperial Justice. Harus mendapatkan satu. Ultimate Darkness, what happened? Ragu tadi seperti udah melakukan flicker ke arah yang berbeda, tapi ternyata malah dikepung juga. Dan sekarang Electro-Final Blow-nya pun langsung dikeluarkan oleh Ripo. Sementara Clover masih berfokus untuk bisa menghilangkan satu wave minion. Udah ada lagi satu gold buff, akankah diambil? Dan ternyata Brans lah yang berhasil untuk mendapatkan sakit banget damage-nya. Masih ada regen SP yang dimiliki oleh Uranus. Ripo kali ini 2 wave dragon didapatkan, langsung coba di follow up oleh seorang Rexy dan juga di sini ada Clover. Ripo masih bisa mundur ke arah belakang. Bakal membuat seorang Brans bebas di depan sana. Damage-nya belum besar, langsung dihindari saja Branjas yang baik dari seorang Kaye, dibalikan keadaannya. Satu hilang, Ripo bakal coba mundur karena kalau dipaksakan keadaan itu gak baik banget. Sesuatu yang dipaksakan itu gak baik, Pak Pulung. Gak baik. Clover bahkan hanya berputar-putar aja tadi di depan Brans untuk bisa memancing Brans, memberikan damage terhadap dirinya, bukan ke arah Harit loh. Benar, bukan sembarang benar. Dreams kali ini bakal berada ke arah top lane. Wanted shot akan telah dikeluarkan oleh seorang Brans untuk membuka vision di mana keberadaan dari tim Evil Legends. Sementara Wan pun langsung melakukan pergerakan ke area Little Wonder yang ada di bagian mid. Ada Clover di bagian bawah. Akankah dia bisa mendapatkan? Tapi ternyata masih dijagain juga oleh Ripo. Nggak jadi dapat insentif gold lebih dari shield yang bisa dia tumbangkan. Clover masih sabar sendiri di arah bottom lane. Tapi Darkness bersama dengan Rexy sudah berada di arah mid lane. Dreams bakal coba ditendangkah? Enggak, Rexy masih jaga posisinya. Menuju ke arah seorang Darkness. Mencoba untuk di cover. Tapi para pemain dari tim Evil Legends masih sabar menuju ke arah mid lane. No. Gak ada satu buah damage diberikan terhadap seorang Dreams. Ingat, Dreams masih punya Hurricane Dance Papulung. Iya, masih ditahan sejauh ini udah level 5. Hurricane Dance-nya udah harus diwaspadai. Thousand Pounder akan langsung lihat ini dia. langsung dengan flickernya cukup baik. Lihat Hurricane Dance berhasil mendapatkan 2. Wonderful from Prince kali ini bahkan Retribution diamankan, tidak bisa menuju ke arah turtle-nya. Ripo dan kawan-kawan harus mundur karena mereka sudah untung berhasil mendapatkan satu buah turtle. Ditukar dengan anti-mage. Turtle dan Retribution dari Wan tidak bisa berhasil mendapatkan satu buah turtle. Bahkan Rainbow yang nggak punya apa-apa dengan satu kali tamparan keras, turtle-nya harus tumbang. Baru aja disebutin, baru ya diceritain gimana kita udah harus waspada karena dia level 5 kan ya Be ya. Tahu-tahu ini dia item-itemnya. Ya, kalau misalkan kita melihat dari segi item sendiri sih, Clock of Destiny adalah salah satu item yang paling berkesinergi, memiliki sinergi tinggi sama seorang. Oh my god, berhasil diamankan oleh seorang Rexy, bagus banget. Duta Jombro Pro Player Indonesia kali ini berhasil mendapatkan 1 poin atas Brans mid lanernya. Tumbang walaupun Brans belum punya poin kill yang banyak, tapi Rexy membuat Brans tershutdown dari segi farmingnya. Iya, dengan mendapatkan kekuatan langsung dari seluruh jomblo yang ada di dunia, Rexy tadi langsung aja bisa mendapatkan Karai Sansin, tapi di bagian bawahnya anti-mage berusaha seorang diri mengganggu arah Rainbow dan juga Dreams. Ini dia selama apa dia bisa menahan kedua orang ini. Ini bakal coba dipaksa sih harusnya. Harusnya bakal bisa dipaksa kalau dia benar-benar masih di arah bottom terus. Kenapa? Karena Cecilianya bakal bisa nabok. Motor yang ada dibuka. Gak berhasil mendapatkan satu dan seorang Darkness bakal coba untuk Wild Dragon menuju ke arah seorang Kaye. Rexy mencoba untuk follow up tapi setengah ada Dreams. Maka mereka cukup baik dari para pemain dari tim Evil Legends secara mid lane. Benar sekali, zaman force-nya pun udah akan habis sesaat lagi, tapi sekarang Electro-Final Blow-nya langsung dikeluarkan begitu aja. Belum ada korban yang jatuh sejauh ini di bagian bawah. Malah Uranusnya yang harus meregang nyawa, tapi di bagian tengah nggak ada satupun orang yang bisa di pick off. Clover again and again harus tumbang di arah bottom lane di jungle. Ini Clover sudah harus antisipasi. Dia nggak boleh terlalu outside. Anti-mage bakal fokus di arah bottom lane. Rainbow harus pulang karena tidak ada mana yang dia miliki untuk melakukan defense di arah mid lane. 3 player dari tim Evil Legends bergabung menjadi satu. Bahkan Rexy mengawal pergerakan dari seorang Wan benar-benar bagus dan Darkness gak kedetek oleh Turtle Papulu. Iya, Wan-nya belum kedeteksi seperti Oji bilang. Wan-nya belum juga berhasil di pick up sekalipun, tapi di bagian atas sana ada Ripo yang udah berhasil mendapatkan informasi kalau ada Hayabusa yang sendirian di area top lane. Uranus pun langsung masuk ke bagian tengah. Di bagian bawah tadi lampu-lampunya berhadapan dengan apa ya?
Cecilion yang masih mengumpulkan stack demi stacknya. Oke, bakal coba diambil ke arah Turtle. Anti-match sudah berada di garis depan. Bakal mencoba di take over, tapi One terlalu jauh di arah top lane. Melakukan clearing minion terhadap minion saja di arah top lane. Mau di reset kembali, tidak akan ada Turtle. Dari menit yang ke-7, memilih untuk terlebih dahulu mendapatkan Turtle, mendapatkan clearing di arah top lane, di arah bottom lane ada anti-match dengan Brave Factors-nya. One Beyond Situation dengan KYY, terlalu sakit damage-nya, masih ada second claw, dan Dritzka berhasil mendapatkan satu buah Hurricane Dance di arah bottom lane. Masih Jo bisa digocek Jo Paja tuh ngeri mana gocekannya mau anak Tarka mau, tapi di bagian tengah sana kita lihat aja udah ada satu zaman potensi dikeluarkan. Dreams-nya udah mulai mendekat, Turtle-nya diambil oleh Hayabusa. The Way of Dragon Karen salah malah menyelamatkan seorang Dreams di arah jungle. Karena posisi yang tepat dengan Thousand Pounder bersama dengan The Way of Dragon membuat Dreams harus mundur. Oke, ada satu Mountain Shocker lagi, Darkness pun harus mundur. Ini dia item-item sementara. Yes, Profesor silakan. Ya entah aku melihat dari tadi, ini farm dari One-nya tidak terganggu, makanya dia punya Blade of Despair. Either way dia mungkin bakal kalah Enos Battle untuk yang sekarang, karena menambahkan damage ke arah belakang, backline-nya yang memang harus disamperin sama EVOS Legends. Winning condition apalagi dengan Clover yang menggunakan satu Dominance Ice ini adalah mengincar ke arah Rainbow. Karena nanti di late game Rainbow ini adalah satu tumpuan damage tertinggi untuk teman-teman Bigetron Alpha. Melihat Ki yang baru saja OTW karena Curse of Durance, dia memiliki item ROM tapi tidak memiliki burst damage. Itu dia satu catatan yang harus diperhatikan sama EVOS Legends. Yes, tapi burst damage dari Bigetron Alpha sih kalau jadi di arah belakang nggak bisa ditangkap mah. Sakit banget sih. Itu Holy... kayak pretan kelelawar. Ya ditampar itu kayak tamparan mantan bro. Tapi Rexy sudah punya Holy Crystal. Di arah bottom lane bakal terjadi team fight. Rainbow bakal dipaksakan keadaannya bersama dengan satu buah Winston saja. Tap the TK berhasil menyelamatkan dirinya. Second Claw mencoba menggocek kiri kanan depan belakang Dritz. Benar-benar mengawal pergerakannya, bahkan di sana anti-match harus ditumpangin. Di arah bottom lane. Rainbow akhirnya dimakan oleh seorang Clover. Clover harus mundur bersama dengan seorang Rexy. Karena damage dari di arah bottom lane cukup sakit. Rans dan juga Ripple mempertahankan satu turret di arah bottom lane. Oh my god. Waduh, fight war, tapi bahkan Bransnya satu hit dari Duta Jomblo pro player Indonesia menumbangkan Brans. Rexy lagi-lagi menuju ke permainan yang luar biasa dengan Harit supportnya. Kuat lagi dan lagi dengan kekuatan dari bantuan seluruh jomblo yang ada di dunia. Rexy menunjukkan kapabilitas dia menggunakan seorang Harit menjadi support system. Belum lagi gangguan dari Hayabusa, poking damage yang dia keluarkan. Sakit banget, the next level hero ngepok ke Hayabusa jatuhnya kalau kayak begini. Dan kita juga tadi habis lihat Mandiri, Lord Game yang sudah muncul. Bapak Lord yang terhormat Land Outdown. Dan siapa yang bakal mendapatkan Lord pertama di game yang ketiga? Malah menurutku dengan 2K network ini bakal jadi keunggulan EVOS Legends banget untuk mendapatkan satu buah momen ketika mereka ingin mengamankan pick off lagi. Mereka punya Darkness, mereka punya Way of Dragon, mereka bisa nyulik satu hero, habis itu mereka langsung menuju kepada The Light of the Darkness. Wow. Lord yang pertama. The Light of the Darkness. Apaan artinya Lord? Dari terang menuju ke gelap ya. Oh. Kagak tahu deh tuh gua bener apa kagak. Oke, Real Justice berhasil mendapatkan anti-match di Brave Fighter dibalikan keadaan dari One. Masih coba untuk mundur terlebih dahulu, tapi sepertinya anti-match masih bisa bertahan. Dibalikan keadaannya, Aleto dan final ball ke arah belakang. Bahkan seorang kayak Yartuma dan Dritz berhasil mendapatkan One-nya. Gak ada ball of damage. Di sini One harus tumpang oleh Ripo dan juga Dritz. Rexy sedikit terlambat, tujuh ke arah seorang Ripo. Setidaknya Rexy mencoba untuk mendapatkan satu buah tangan hadiah untuk seorang EVOS Legends, tapi ternyata tidak. Sayang sekali, nggak ada satupun yang bisa ditumbangkan oleh seorang Fahmi Rexy. Padahal One-nya udah nunggu banget loh tadi. Tinggal beberapa aja SP yang dimiliki oleh dua player yang dimiliki oleh Bigetron. Baru dia masuk, tapi ternyata di saat dia masuk Akai jauh lebih cepat lagi pergerakannya. Untungnya gold dari One tuh masih berada di top 1 leaderboard player gold. Tapi Lord yang terhormat sudah dicolek keteknya, sudah dikelitikin kakinya, sudah mulai mengamuk, menyepak ke arah belakang. Coba dihajar ke arah belakang, tapi langsung ada satu buah Clover yang tertangkap dengan Imperial Justice. Meanwhile, dari bottom lane masih coba untuk memaksa keadaan dari seorang Darts, mencoba mendapatkan Drans dan gak berhasil di sana. Cover yang baik dari seorang Drans, Pak Bulu. Sakit banget, ada bad impact ke arah Harit yang digunakan oleh Rexy. Udah mulai berasa, mungkin stack yang dikumpulkan udah mencapai angka 200 untuk Rainbow yang menggunakan Cecilion. Lihat tamparan dari seorang Rainbow. Sakit banget karena seorang anti-match. Tamparan Rainbow di menit yang ke-12 itu bagaikan tamparan mantan. Ya Allah. Sakit. Memori gelap semua di situ. Pernah Pak. pernah Sakit ditampar. tapi nggak berdarah. Pernah ditampar. Sama siapa? Mantan. Pernah. Oh. Enak.
Pantas bisa ngomong gitu. Iya, kan gue selalu ngomong berdasarkan pengalaman. Iya. Waduh, itu kayak digampar sama komunitas kelelawar, Pak. Buset. Iya, itu kan rame banget Bad Lah, Impact dulu. beda coba tuh. bro, komunitas kelawar cuma bonyok doang. Kalau misalnya sama mantan ditampar, sakitnya bukan di fisik, Iya. di hati. Papale, lele. Tet, 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 tet. Aduh, iya gak sih? Bener gak sih? Benar. Oke. Capek gue. Ingat, di dalam sana ada bus. Hati-hati dari EVOS Legends. Mereka nggak boleh terlalu membuka bus seperti itu. Kecuali yang buka bus itu Clover. It's okay di menit segini. Harusnya dia udah punya item. Dan dia masih punya Purify. Ketangkap oleh Imperial Justice masih bisa kabur. Daripada Darkness, salah satu pick over dari tim EVOS Legends itu berbahaya banget. Karena Ini- Bigetron Alpha itu udah sustain banget. Iya. Dia tinggal disiplin, clearing minion, dapetin turretnya, is okay, udah kelar. Tapi kayak dari belakang, ingat, di menit yang ke-13, ini kayaknya satu-satunya game yang baru ada satu turret yang hilang di arah lane of down. Iya gak sih? Benar sekali, Iya, jarang-jarang Cuma loh, satu doang. satu. 13 menit soalnya. 13 menit soalnya, dan cuma ada satu turret doang yang hilang. Tandanya dari kedua belah tim disiplin untuk laning dan juga dari semua pace yang dia miliki. Sama sekali Udah nggak ada sangat salah. disiplin sih. Oke, Haritnya pun harus berhasil didapatkan lewat satu. Imperial Justice yang langsung menabrak arah Harit. Kaget, baru digeser kamera, Iya. udah kena ancep. Nggak ada purify soalnya. Iya. Ada penculikan langsung Ada tadi. penculikan 2 kali ya kayak gini ya. Nggak kelihatan, tapi lihat ada turun di sana. Wan harus mundur, lihat satu kali tamparannya. Sakit banget, seperempat darah harus hilang. Dan bakal coba dipaksa sepertinya kali ini para pemain dari tim EVOS Legends. Bakal coba untuk mempertahankan satu buahnya dan flicker ternyata gak berhasil. Ganti match, anti-match masih bisa tergeser dibalikin ke ada The Way of Dragon yang baik. Ada seorang KYI, gak ada Imperial Justice lagi. Rainbow pun sakaratul maut, ada Prefactus Winter Transition. Hanya untuk mendelay kematian dari seorang Rainbow. Ternyata tidak, Winter Transition save the day untuk seorang Rainbow. Bahkan Darkness sendiri memilih untuk flicker mundur ke belakang. Rainbow-nya masih bisa selamat. Dia berhasil, tapi Isansin sekarang. Wow, purple bomb-nya sempat diambil oleh Isansin sebelum ada gangguan dari Wan barusan. Iya, benar banget. Clover pun sudah untuk farming, clearing minion, balik lagi ke laning, masuk ke menit ke-14. Hati-hati, di late game sakit banget. Lihat, Brans gak peduli, dia setebal apa dari seorang Clover. Dipaksa, damage-nya dikeluarkan. Ada drift juga di sana. Gak ada Hurricane Dance, udah ada kembali Hurricane Dance-nya 40. Iya, dari Brans mungkin tadi dia tahu belum bisa numbangin Karo Uranus, tapi setidaknya dia bisa ngusir mundur Uranus untuk tidak berada di dalam area defense yang dimiliki oleh Bigetron Alpha terus-menerus, Pak. Benedetta di arah top lane, bakal coba diganggu oleh seorang Uranus. Darkness ini juga harus dapetin satu momentum ke arah Bransing. Dia harus coba, mau nggak mau. Karena kemungkinan besar kalau dia dapetin Brans ditumbangin, ini enak banget untuk Rainbow. Rainbow tuh sulit juga ya digapai ya, padahal dia Cecilion loh. Winter selalu menyelamatkan hidupnya. Dan ada purify juga kan. Dan ada Purify juga, benar-benar Rainbow berkali-kali. Tapi di arah mid lane ditangkap dari seorang Anti-Mage, masih bisa bertahan. Rexy mencoba mengcover pergerakan dari Anti-Mage. Seperempat gak nyampe dan bahkan di-cutting oleh seorang Ripo. The Way of Dragon belum dikeluarkan, tapi ternyata Dash yang dikeluarkan dan Iron for a Night berhasil menghindari pergerakan dari seorang Darius karena The Way of Dragon. Kalau tadi The Way of Dragon karena seorang Ripo, dia sudah bisa dipastikan bisa tumbang di arah turret. Benar sekali, tapi untuk sekarang Sanguine Claw-nya nggak berhasil karena ke arah Hari. Tapi tadi ada perpaduan antar, ini sakit banget Way of Dragon yang dikeluarkan. Nggak ada follow up sama sekali. Miskomunikasi dari tim EVOS Legends sepertinya karena Darius nendang garis siapapun di sana. Meanwhile di arah bottom lane, ada seorang Wan mencoba untuk mengganggu pergerakan dari tim Bigetron Alpha terhadap Apollo terhormat. Mundur pelan-pelan, Wan gak boleh terpingkau. Langsung coba di flicker dengan kali ini mencari Coach Shadow. Dihindari, satu kali hit. Coach Shadow belum dikeluarkan dan masih sabar ke arah belakang sana. Wan menuju ke arah seorang Brand. Benar-benar dijemput asal-asalan sama seorang Clover. Langsung bisa dihindari berjalan dengan Coach Shadow yang cukup baik dari seorang Wan. Balik lagi dengan ada Zero. Masih bisa diselamatkan. Satu kali tumbang. Tapi ternyata immortality-nya masih menyelamatkan seorang Wan. Anak Makni nggak bisa bergerak cukup banyak. Bahkan KGY yang hidup kembali di bottom lane. Ya salah perhitungan dari Wan ya barusan. Di saat tadi dia berhasil untuk pergi, tapi ternyata dia balik lagi ke bagian belakang. Mungkin dengan Shadow Kill dengan satu orang tadi minimal Immortalnya pecah, tapi ternyata ada dua orang yang sedang berdepetan dan itu pun nggak bisa damage-nya terbagi. Lordnya sekarang dicolek, dipukul keteknya Imperial Justice dikeluarkan tapi nggak kena ke arah lapu-lapunya. Oke, Clover fokus ke arah seorang Rainbow. Nggak peduli apapun terjadi, Anti-Mage bakal wombo combo combro. Tapi lihat, Prefactor baru dikeluarkan, masih ada satu Hurricane dan tebakan. Anti-Mage yang harus hilang di arah bottom lane. What a play save from Drift. Drift selalu menyelamatkan kawan-kawan dari Bigetron Alpha.
Gila coveran dari Dreams. Hurricane Dance-nya selain ngunci dia bisa nge-backup pergerakan rekannya, dia bisa mengusir mundur full player, tapi ternyata inner turret yang dimiliki oleh Bigetron Alpha tumbang satu lagi. Dan winter timingnya sih yang gila sih. Dia kayak bener-bener pakai winter truncheon itu di timing yang tepat ketika anti-match loncat dengan Brave Fighter-nya dan tiba-tiba kayak anti-match diem nungguin niatnya. Dia masih mau ngehajar, tapi ketika mau ngehajar malah didorong sama Hurricane. Enggak, yang gila sih Dreams-nya sih. Dia nungguin juga. Dreams-nya tuh langsung kayak callingan jiwa raga tau gak? cover gue. Iya, Rainbow tuh langsung di cover habis-habisan berapa kali bro. Rainbow harusnya lebih banyak matinya dibanding satu yang dia dapatkan ini. Iya. Lebih. Udah pasti orang dia makanan empuk, dia Sicilian, apa sih skill escape-nya? Gak ada. Cuma Selain Winter dan movement Purify. Winter Purify juga cuma untuk nge-delay doang kan? Iya, buat nge-delay. Bukan skill escape. Wah, ini Ripo bisa kabur kan, ternyata Electro langsung dikeluarkan. Final blow-nya pun berhasil untuk menyelamatkan Benedetta. Oh, tamparannya lagi-lagi Rainbow langsung tamparan kerahang. Damage-nya terlalu besar. Dia memasangkan ke arah Anti-Match, dia bertangkap tapi ternyata masih bisa tergeser. Gak ada yang bisa didapatkan. Meanwhile di arah belakang Clover udah sakaratul maut terhasil tumbang oleh seorang Rainbow. Satu kali tamparan ke dada. Langsung hilang. Tartusnya juga harus menggunakan flickernya. Wan gak boleh maju terlalu paksa. Tapi kali ini kita lihat Wan yang gak boleh memaksakan apapun karena didapatkan. Bigetron mendapatkan 2 player dari tim EVOS Legends yang membuat bencana untuk tim Bigetron Alpha. 3 player hilang mendapatkan kesempatan untuk end atau menuju ke arah Buffalo yang terhormat. Benar sekali, menit ke-18 hampir ke-19 Lord pertama pun akhirnya bisa didapatkan seperti untuk Bigetron Alpha. Ini yang pertama Lordnya. Lord yang pertama di menit yang ke-19. War yang cukup intens dari tim EVOS Legends versus Bigetron Alpha. Wan pun gak boleh memasakkan keadaan sama sekali. Bakal coba dipaksa. Ripo di arah atas. Iya. Aku lebih fokus sama bagian di belakang dimana bilang nice. Iya, ini di belakang kita nih, ya ampun teman-teman. juga ya lumayan ya. Seru loh. Seru banget. Teriakan-teriakan dari para player ini yang udah lama banget kita rindukan Winter gitu. lagi. Tapi itu tadi tuh gak boleh dipaksain bro. Gak bisa Gak bro. bisa dipaksain gue bilang. Sesuatu yang dipaksakan memang tidak baik. Makanya gue bilang Wan gak bisa maksain. Untungnya Wan kayaknya sadar dia tuh gak bisa maksa. Kalau dia paksa juga itu wipeout itu pasti end di arah mid. Yakin. Iya. Yakin banget. Karena tadi kan udah sekitar 30 sampai 40 detikan juga kan. Makanya itu pasti benar-benar minion jalan and selesai. Iya, sementara itu wah ini Super minion minion di arah mid lane. Bakal coba Ini untuk dia. masuk ke arah mid turret. Tapi lihat di arah top lane sana. Ada Buffalo terhormat. Tidak ada yang bisa mengcover sama sekali. Dan di arah bottom lane anti-match lagi dan lagi ditangkap oleh seorang KYY. Brave Fighter dikeluarkan hanya untuk mundur. Gak ada Brave Fighter untuk ke depannya. Dan untungnya Wan berhasil menahan Buffalo terhormat di arah top lane seorang diri. Wan benar-benar sakit sekali. Sedikit demi sedikit untuk mundur. Di arah mid lane ada tamparan dada ke arah seorang Clover. Clover gak bisa berbuat banyak. Wan memiliki shadow untuk mundur. Dan lihat minionnya pinter banget dari seorang Wan. Gerobaknya dia masih bisa ambil. Benar-benar timing yang cukup baik dengan quad shadow. Itu tau nggak? Itu riskan tinggi banget. Sekitar 60% Wan bisa di take down kalau dia nggak peseng. Wah, tapi ternyata mereka masih berhasil, bahkan ini inhibitor turretnya masih belum bisa ditumbangkan dari EVOS Legend. Dengan Lord yang mungkin untuk di menit segini ini dari atributnya udah bakal gimana ya Pak ya? Gila, ini warnya yang luar biasa dari Bigetron Alpha dan juga EVOS Legend yang di rumah minta tepuk tangannya. Oh gila, luar biasa yang di rumah tepuk tangan sendiri. Ini kita nggak tahu ya teman-teman yang ada di rumah sana ngedenger nggak ya dari BPAS kita atau dari mic kita ada teriakan-teriakan dari para player. Tapi ternyata di sana di Bang yang berhasil didapatkan. Darkness yang terperangkap. Tapi di belakang sana Rexy memilih untuk menuju ke arah seorang Rainbow. Rainbow nggak bisa berbuat banyak. Langsung ditumbangi saja. Akhirnya Rainbow tercatat. Rexy berhasil mengamankan seorang Rainbow. Darkness langsung menuju ke arah bottom lane. Kayaknya dituju. Gak peduli apapun yang terjadi. Bahkan Molten Shocker dikeluarkan hanya untuk mengusir mundur para pemain tim EVOS Legends di arah mid lane. Mini pintu tahunnya diamankan oleh Minion. Alot banget Warrior barusan hanya bisa menangkap satu orang dari begitu lama. Tapi ternyata untuk sekarang Electro Final Blow yang usah dikeluarkan begitu aja. Kemana ke arah perginya? Menghilang sudah Imperial Justice. Ada Zaman Force di bagian belakang. Double kill berhasil didapatkan juga. One-nya berhasil di-downkan. Tapi Rexy mau kabur kemana? Langsung ditombak begitu aja, dilompatin dengan Thousand Founder. Masih bisa selamat. Berasnya ditumbangin oleh seorang Clover. Permainan cukup baik. Clover menghilangkan satu buah immortal dari Blast. Anti Mage baru datang. Berapa kita berikan flickernya.
bermain luar biasa. Harus hilang satu orang. Kayak immortality-nya juga pecah, tapi ternyata masih mencoba untuk bertahan di arah jungle. Rexy, Bintang, KYY, tumbang. Rainbow sudah kembali hadir dengan immortality-nya. Fight yang gak berhenti-berhenti. Tepuk tangannya dulu untuk Emil. Luar biasa, tanpa core utama, tapi EVOS Legend masih bisa membalikkan keadaan. Mereka berhasil menekan orange buff-nya, kali ini akan diambil oleh Brans-nya. Bahkan di MPL Arena semuanya langsung duduk terdiam, gak ada yang bersuara sama sekali. Semua fokus terhadap semua gamenya. Warnya gak habis-habis. Habis ini suara gue yang habis. Sabar Ji, masih ada satu match lagi yang pastinya suara kita bakal habis di sana sepertinya ya. Besok untung gue gak nge-cash. Oke, Hilang bro suara gue bro. ya besok masih. Oke, kita lanjut lagi, fokus lagi pada 20 anti-match. detik sebelum Lord kali ini. Untuk Lord yang kedua kayaknya bakal di set up dan di zoning out terlebih dahulu sama EVOS Legends. Karena Yap. mereka baru saja memenangkan teamfight yang cukup mahal. Sebenarnya kalau misalkan untuk kali ini mereka sudah menemukan jawabannya. Mereka harus men-take down Rainbow secepat mungkin. Apalagi dengan hadirnya Immortal yang dimiliki sama Rainbow. Dia makin lebih pede lagi untuk maju ke depan. Tapi permasalahan utamanya adalah ketika Darkness, dia harus lebih bijak untuk melakukan kick terhadap Ki atau Brans terlebih dahulu. Karena kalau ngomongin Rainbow dia punya Purify. Iya, ini siapa yang bakal bisa nge-trigger Rainbow? Minimal at least lah. Ya dia bisa menggunakan Purify-nya sebelum nantinya ada kick yang dikeluarkan oleh Cho untuk bisa mendapatkan Kara Rainbow ataupun hero-hero lainnya. Winter lagi. Winter Betul. lagi. Winter lagi. Pusing, Lihat. pusing. Ini di bawah Ripo. Masih meng-cutting minion dengan cukup baik. Bersama dengan Clover. Posisi yang sama, tapi di arah top lane sana. Udah ada setup 4 player dari para pemain dari tim Bigetron Alpha. Bakal coba untuk mengejar arah bottom lane. Brasnya terlalu jauh. Harusnya nggak bakal coba di take over arah Lordnya. Ini sih kalau salah fight dikit kelar sih. Tapi Benedetta-nya clearing minion dulu dong. Dia abisin 3 wave. Oh sorry, 2 wave doang yang ketangkap sama dia. Iya, ini bener-bener masuk ke halaman rumah orang Ripo-nya. Halo, Ripo. Iya, halaman rumah orang itu nak ya. Bener, balik lagi dah dia. Sementara itu di bagian bawah Uranus masih membaying time aja, masih mengganggu ke arah Yisansin. Tapi di bagian Lord udah ada colekan-colekan maut yang langsung digunakan ataupun dilakukan oleh EVOS Legends. Rainbow, lihat udah ngebuka kali ini. Siapa yang bakal coba ditampar sama Rainbow? Dia cari masa, dia cari orang. Siapa yang kebuka visionnya tabuk langsung rahangnya. Bad impact tuh sakit banget. Dia kalau udah ngebuka bad miss kayak gitu ya, bus langsung lari ke depan, mundur lagi. Iya, movement speednya nambah, tier dia melakukan bad impact juga. Tapi ini antara Clover dan juga Ripo ya udah mereka bakal, ini kalau dibiarin nih Pak, 2032 juga belum kelar ini. Enggak tahu nggak ini dari kapan? Kapan? Kerajaan Majapahit. Belum kelar. Sampai sekarang nih ya? Iya. Sampai kerajaan apa yang Dari baru kelar? zamannya Krishna dulu masih ini. Biarin aja udah bahkan si Halberd pun diambil oleh Brans untuk memotong langsung ke arah Clovernya nih. Yes, sama-sama meng-cutting minion, tapi kalau misalnya Benedetta-nya ini salah pergerakan sedikit pun, ini bisa diambil sih, Profesor. Iya, walaupun kita tahu sendiri di sini udah punya Oracle Queen Swings juga, bahkan ada satu buah Brute Force, tapi ya dia cuma punya escapability dengan menggunakan Hunter Strike, dan itu tidak menjadi asuransi bahwa dia bakal sustain kalau seandainya nanti ada ganking dari Rexy. Karena yang paling possible itu untuk nyamperin ke arah seorang Benedetta adalah Rexy-nya sendiri dengan menggunakan Harit. Rexy sih udah sakit banget ini, bener-bener udah Harit late game tau gak? Enak banget Harit kayak gini nih, dikasih buff biru lagi. Dikasih buff biru. Sama kayak Rainbow. Iya sama kayak Rainbow, dikasih buff biru, One-nya nggak punya buff biru, berarti One-nya ini bisa dibilang udah menjadi posisinya turun ke striker yang kedua. Iya. Striker pertama yang bakal dikasih ke arah Rexy, ditambah Rexy juga udah punya Purify. Siapapun yang bakal dimakan oleh Rexy, sepertinya Brans itu bakal easy kill. Gue lagi lihat dari itemnya. Dari Rainbow malah agak sedikit sulit. Dengan 2 detik dari Winter Transition-nya itu bakal ngebuat kehilangan banyak soft skill banget. Tapi Rexy di arah belakang seperti yang udah gue bilang. Dia menjadi posisi striker 1. Yep. Kalau dia tumbang, itu benar-benar bakal dihabisin. Benar-benar bakal ditabrak habis sama Bigetron. Aku yakin 1000 yakin. Tapi ternyata One-nya yang di arah mid lane tertangkap oleh seorang KYY. Lagi-lagi Henki, bukan sembarang Henki. Ini benar-benar Henki dulunya pasti yakin main burung dara. Karena dia berhasil menangkap berkali-kali permainan dari EVOS Legends dan membekukan permainan dari EVOS Legends. Iya, ini cutting minion dilakukan oleh Ripo juga bukan sebenarnya masalah di cutting minion aja, tapi ini sebuah konsentrasi yang diganggu sekali. Oke, sepertinya dari tim EVOS Legends mencoba untuk membonyokin dulu permainan dari tim Bigetron Alpha. Ripo mengganggu Rexy, tapi damage Rexy terlalu sakit seperti kata Profesor. Kami menangkap lagi ultimate-nya. Mencoba untuk melakukan revive stars kali ini. Ultimate bakal coba ditumbangin seberapa cara terakhir. Legendary didapatkan. Ripo
benar-benar bermain dengan cukup bagus. Satu kali tampol ke belakang, Rexy pun harus mundur. Rexy berapa darah, 4 hilang. Dan lihat, Darkness bakal mencoba menyusus. Tersisa seorang Clover. Ini bencana. EVOS Clover tersisa seorang diri bakal bersama dengan super minion di arah mid lane. Bigetron gak mau pedulikan apapun yang terjadi. Di arah bottom lane, minion juga pada datang ke arah ini Bitter Turret. Clover seorang diri. One gak bisa bertahan. Asap full langsung shadow kill dan ternyata gak terkena damage, ditangkap kali ini One-nya Papulo. Benar sekali, One-nya sendirian aja dan sekarang wipe out gagal langsung didapatkan. Gak akan bisa lagi untuk mempertahankan dan ini dia wave minion. Sementara itu udah langsung dikeluarkan. Bigetron Alpha 2-1. Oh my god, tukang somai kejemur God. Oh my god. Wow. What a play dari Bigetron Alpha yang mereka mencuri satu demi satu pick off dari Key menjadi kunci juga. Dia dengan menggunakan Imperial Justice, dia dapat juga Spiral Surrounding-nya. Dan ketika team fight-nya ternyata dimenangkan di area Lord, mereka langsung lepas Lord-nya.